Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Ajibo dari Prodi Informatika Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Muhammadiyah Sampit semester 3. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas remedi dari dosen pengampu yaitu Ibu Linda dengan studi kasus Sistem Informasi Akademik. Seperti deskripsi kasus di bawah, sebuah universitas ingin mengembangkan sistem informasi akademik sederhana untuk mengelola data mahasiswa, kuliah, dosen, dan magang mata kuliah. Jadi di sini saya menjelaskan dan memberikan SQL dan gambar diagram ERD. Untuk gambarannya kita langsung saja ke penjelasan di bawah entitas dan atribut. Nanti ada dibuat mahasiswa, NIM, nama, jurusan, tanggal lahir, dosen, ID dosen, nama dosen, departemen, tabel ketiga mata kuliah kode MK, nama MK, SKS, ID dosen atau dosen pengampu. Tabel keempat ada KRS yang isinya ID KRS, NIM, kode MK, semester, tahun. Untuk relasinya, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah melalui tabel KRS dan mata kuliah memiliki seorang dosen pengampu. Jadi kita ke langkah 1. Sebelum ke langkah 1, kita akan membuat entitas dan atributnya tersebut. Seperti yang saya sudah buat di sini. Ada dosen di data UAS bus data ini ada 4 dosen KRS mahasiswa mata kuliah. Jadi semuanya sudah terisi. Kita akan lihat SQL-nya. Saya sudah siapkan di Word. Respondinya. Oke. Ini cukup banyak. Yang pertama kita akan membuat tabel dosen. Jadi tabel dosen itu ada ini, create table dosen, di bawah ada ID dosen, forchar 10, dimiliki nama dosen, forchar men, forchar 50, not null. Kenapa not null? Jadi not null tersebut itu supaya wajib diisi atau tidak boleh kosong. Jadi kenapa penggunaan not null ini dipakai di sini? Jadi supaya tidak ada kekosongan dalam tabel tersebut. Dan primary key kenapa dipakai? Supaya ID-nya tidak tercampur atau bertabrakan. Supaya membedakan dengan ID, name, dan kode-kode yang akan kita masukkan. Ini adalah SQL untuk create tabel dosen, ini mahasiswa, lalu ini ada mata kuliah dan KRS. Lalu kita akan masukkan data ke 4 tabel tersebut. Nah, ini sudah ada datanya. Bagaimana kodenya? Ini kodenya. Di bawah ini ada kode untuk memasukkan dosen. Tinggal kalian masukkan insert into dosen, ID dosen, nama dosen, departemen, values di SQL tersebut. Ini kalian isi ID dosennya berapa. Jangan lupa diisi menggunakan tanda kurung, lalu tanda petik di atas, tanda petik 1. Dan jika ingin menambah dosen bisa
buat koma setelah tutup kurung ini, koma, masukkan lagi sama seperti yang di atas ini. Lalu kita akan masukkan, untuk memasukkan data di tabel-tabel berikutnya tinggal seperti ini. Ini kan ada, tinggal masukkan insert into mahasiswa, nanti diisi apa-apa aja strukturnya. Dilihat strukturnya itu ada ini. Ini ada ID dosen, nama dosen, departemen. Jadi kalian isi itu, masukkan, tinggal dimasukkan ya. Oke, ketika sudah semua data kita masukkan, lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Di langkah pertama itu ada perancangan basis data. Ini sudah selesai identitas, atribut, dan relasi berdasarkan studi kasus. Kita akan membuat diagram ERD menggunakan perangkat lunak seperti MySQL Workbench atau diagram.io. Saya sudah membuat diagram ERD-nya seperti ini. Nah, ini adalah diagram ERD yang dibuat menggunakan menggunakan dbdiagram.io. Jadi pembuatannya itu seperti ini ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Aduh, salah. Tulis dbdiagram.io, enter. Mohon maaf, delete. Nih. Di sini ada create your diagram. Kita klik create diagram. Oke, ini yang tadi saya buat. Lain. Ya, kita akan mengambil data tadi. Untuk mengambil database tersebut seperti ini ya teman-teman. Jika kalian tidak tahu, kalian dimasukkan ke basis data kalian di sini, di database, tidak ada export. Tinggal export, lalu export. Nah, dia akan terdownload di browser kalian. Jadi kalian tinggal masuk ke sini. Ini kalian hapus template yang ada di diagram.io nya, tinggal kalian upload database from SQL, upload SQL. Oke, tadi ada di folder download. Nah, ini ada file database SQL kita tadi.
Kita open. Lalu kita tunggu validating. Oke, submit. Dan boom. Jadilah diagram ERD yang dibuat oleh diagram.io. Jadi seperti ini. Jadi untuk relasinya seperti ini, dari ID dosen ke mata kuliah ID dosen itu one to many karena dia hanya memerlukan dua tabel, one to many. Ya, dari dosen ke mata kuliah sama seperti yang di mata kuliah ke KRS itu one to many. Jadi kode MK ke kode MK. Jadi untuk many to many ya itu memerlukan 3 table. Jadi ini 3 table terhubung. Jadi mahasiswa, mata kuliah, lalu ke KRS. Karena mereka saling terhubung. Begitu ya teman-teman. Jadi ini untuk diagram ERD-nya. Nah, ini untuk membuat table di MySQL dan query sudah, masukkan data sudah. Belum menulis query untuk sistem, tampilkan data mahasiswa beserta mata kuliah yang diambilnya, tampilkan jumlah mahasiswa yang mengambil setiap mata kuliah, tampilkan daftar mata kuliah yang diajarkan oleh setiap dosen. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk soal nomor 4, langkah keempat, di mana tampilkan data mahasiswa beserta mata kuliah yang diambilnya. Jadi ini kita mengambil data mahasiswa beserta mata kuliahnya. Jadi ini dia. Nih. Yang kecil itu besar ini. Biar kelihatan. Kok rusak gambarnya? Ini screenshot-nya tadi ya. Kita bisa melihat di sini. Nah, ini adalah data mahasiswa beserta mata kuliahnya yang diambil. Ini ada mata kuliahnya. Jadi banyak sekali. Mata kuliahnya ada 3. Lalu jurusannya ada 3 juga. Informatika, jadika. Ini untuk mengambil data mahasiswa dan mata kuliahnya. Lalu yang di bawah ini ada dan tampilkan jumlah mahasiswa yang menulis setiap mata kuliah. Jadi kita akan menampilkan jumlah mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Jadi seperti ini. Select lalu MK ini adalah kode dari data yang di
sini di database. Ini untuk menjumlah mata kuliah dan left join. Kenapa menggunakan left join? Supaya tabel yang kita ambil itu yang di tengah, yang di sebelah kiri yang kita ambil. Jadi nggak semua tabel kita masukkan untuk menjumlahnya. Sini ada hasilnya, hasil dari query untuk menjumlah mata kuliah dan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada jumlah mahasiswanya. Lalu langkah yang nomor 4, yang ketiga, tentukan daftar mata kuliah yang diajarkan oleh setiap dosen. Berarti kita akan menampilkan jumlah mata kuliah yang akan diajar oleh dosen-dosen kita. Nah, ini kita masukkan ID dosen, nama dosen, departemen, kode MK, nama mata kuliah, SKS. Lalu kita masukkan kon ini untuk menghitung jumlah mahasiswa mengambil dan apa saja yang akan diajarkan oleh dosen tersebut. Di sini ada buat grup dan order. Di sini adalah hasil dari query tersebut dari dosen, departemen, kode MK, untuk kuliah, dan sejumlah mahasiswa mengambil. Oh, ini adalah dosen-dosen yang akan mengajarkan mata kuliah oleh mahasiswa, yang dosen ajarkan untuk mahasiswa. Seperti ini hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan UAS basis data. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada ketidakjelasan penjelasan saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.